Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi barakati sayyidina Muhammad bi sabati sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, sepantasnya pada malam hari ini puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu nikmat iman yang diberikan Allah, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir berkumpul di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat ini malam hari ini tidaklah nanti dipisahkan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita masuk ke dalam surga yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untayan mutiara kata sholawat serta salam tak henti-hentinya dari anak lidah kita yang paling dalam kepada junjungan kita Abul Qasim Habibuna Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita dicatat Allah menjadi pengikut setia beliau hingga yaumil akhir kelak. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana agungnya Allah dan kebesaran Allah itu sering kita lihat di depan mata kita, tapi kita kurang tahu karena kita cuek-cuek aja. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Quran sudah menceritakan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah Allah sungguh-sungguh menciptakan kita, itu luar biasa. Kalau tidak sungguh-sungguh seperti manusia, tidak sungguh-sungguh, sudah kita buat sembarang aja. Kalau buat sembarang aja, kalau kita ini ibarat jadi buat Allah Subhanahu wa taala sembarang aja, mungkin tidak tahu lah sudah. Tapi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, sungguh aku menciptakan manusia sebaik-baik ciptaanku, sebaik-baik rupanya dalam manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah Allah menciptakan sebaik-baik ciptaannya itu, kita ini sebaik-baik diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipersiapkan dulu. Apa yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala? Bukan spare part dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mobil, pabrik mobil itu dia mau mengeluarkan mobil, mau menciptakan mobil Avanza, mobil apa gitu, dia harus buat spare part dulu. Kalau tidak dia buat spare part, kalau tidak ada, belum keluar spare partnya, dia tidak akan mengeluarkan mobil itu. Karena apa? Sifatnya mobil ini kalau sudah dipakai pasti rusak. Kalau sudah dipakai pasti rusak. Nah, kalau rusak harus ada spare partnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ada tidak spare partnya? Allah menciptakan kita tidak pakai spare part. Kita pakai sampai kapanpun tidak akan rusak. Sampai mati, sampai puluhan tahun, sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai 100 tahun kita pakai. Mobil ada nggak kita pakai sampai 100 tahun?
Seandainya mobil itu tidak ada spare part diciptakan pabrik, mungkin mobil itu setahun kita pakai sudah ditimbang tempat Haji Solihin. Ya, nggak ada yang bisa ngasih baiknya sudah ditimbang. Tapi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ciptakan dulu. Allah persiapkan dulu siapa? Kedua orang tua kita. Sebelum kita dilahirkan ini, sebelum Allah ciptakan kita, sebelum kita brojol, kita disediakan dulu orang tua kita. Orang tua kita, apa fungsi orang tua kita diciptakan Allah, disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Supaya nanti kalau mau makan, orang tua nyuapkan. Seandainya kita lahir sendiri, seminggu kita udah mati. Kalau tidak ada kedua orang tua kita. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Allah ciptakan, Allah sediakan dulu, siapkan untuk yang menjaga kita, orang tua kita. Kalau kita mau lapar, orang tua kita yang menyiapkan makannya, berikan makan sampai besar. Apalagi yang diberikan oleh orang tua kita, akhlak, pelajaran ilmu, yang mana seandainya orang tua kita ini seorang bajingan, pasti dia tidak mau menjadi anak yang bajingan. Ini hebatnya. Kenapa? Karena Allah memberikan keimanan kepada kedua orang tua kita, dan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala akal pikiran. Jadi kalau yang lain diciptakan Allah selain manusia itu tidak diberi akal pikiran. Seperti anjing itu, ya, anjing itu tidak ada akal pikirannya dan tidak ada imannya, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita manusia, kita diberikan keimanan, diberikan kita akal pikiran. Makanya anjing itu kalau makan berkelahi. Anjing itu kalau makan berkelahi dia dulu. Dia kalau ketemu anjing sebelah sama anjing sebelah, model tetangga gitu, berkelahi dia. Jadi kalau kita sering kelahi itu macam anjing, macam binatang. Binatang itu apa aja kerjaannya kelahi. Kucing kalau ketemu, kalau mau kawin aja kelahi itu kucing, ngamuk. Kan tidak ada akalnya, karena bukan diciptakan Allah, sungguh bukan diciptakan Allah seperti manusia. Nah jadi luar biasanya kita diciptakan Allah ini. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mau lihat. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikan Allah, dengan kejadian kita yang diolah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh Allah mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah tidak perlu bayar. Kalau kita membayar, kaki palsu berapa sekarang? Kaki palsu mahal, ginjal mahal, miliaran. Kalau seandainya ini keluaran luar biasanya Allah tidak pilih kasih, tidak pilih sayang. Allah ciptakan kita ahli maksiat gagal, ahli ibadah gagal, Allah tetap ciptakan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah ciptakan kita ini hidung kita di atas, kalau diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidung kita ke atas, kalau musim hujan lemas ini kita. Kalau kita tidak pakai payung lemas kita. Coba kita di sini bayangkan hidung kita tuh lubangnya dibalik ke atas nih. Bagaimana kalau musim hujan? Musim hujan lemas kita pasti. Tidak bisa kita ke amal berenang. Tidak bisa. Tidak ada orang berani berenang. Bagaimana cara dia berenang? Kalau dia berenang masuk air terus, karena hidungnya dibalik di atas, di depan. Jadi Allah menciptakan kita sebaik-baik ciptaan manusia. Makanya bersyukur kita ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diciptakan aja, diberi lagi kita keimanan, diberi lagi kita akal pikiran. Dibedakan kita seperti tidak sama kita.
dengan seperti binatang. Nah, keimanan kita ini untuk kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, untuk duduk di majelis-majelis taklim. Dan supaya yang diberi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Jadi banyak orang sia-sia, dan orang tua pun yang diberi Allah, yang sebelum kita lahir disiapkan Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak yang menyia-nyiakan orang tua. Yang tadi diperintahkan orang tua disuruh sholat, disuruh berbuat baik, dia tidak dengarkan bicara orang tua. Karena apa? Inilah yang dikatakan anak durhaka itu. Anak durhaka kepada orang tua. Padahal orang tua kalau kita pikir mulai kita lahir sudah dia jaga, dia susukan, dia mandikan, dia semua urusan kita dia uruskan. Sampai besar kita, sampai kita kawin pun, nanti tidak ada orang lain yang ngurus, pasti orang tua. Yang jadi wali orang tua, yang sibuk orang tua. Nanti beranak lagi, punya cucu lagi, orang tua lagi yang ngurusnya. Nah, bagaimana kita membalas jasa orang tua kita? Belum ada kayaknya orang yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Seandainya kepala kita ini dipotong, diambil, diangkat, Pak, Bu, ini untuk membalas jasa, ini pun belum cukup. Seandainya kepala kita dipotong, dibawa ke tempat orang tua kita, dibalas jasa, Pak, Bu, ini pun belum cukup. Seandainya kau punya 3 kepala pun diberi kepada orang tua, ini pun tidak akan cukup. Luar biasanya. Apalagi orang tua laki-laki kalau sudah mencari nafkah, tidak peduli dia berurusan bersama riba, tidak peduli dia urusan sama apa, yang penting anak istrinya bisa makan. Ini kalau pulang capek Pak, tidak tahan lagi-lagi. Nah, begitu juga ibu kita sanggup berbohong untuk anak kita. Kalau makanan belum tidak banyak, mama sudah makan, sudah, mama udah kenyang, sudah. Ini untuk anak. Nah, ini bagaimana kita membalas jasa kedua orang tua kita? Sudah sama Allah kita murka, kedua orang tua kita murka lagi. Bagaimana kita masuk pantas dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan pantas kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diberi pikiran, diberi akal sama Allah, dan diberi keimanan supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua kita. Semoga kita yang hadir di tempat ini Allah berikan, tetapkan keimanan kita. Allah jadikan kita orang yang soleha. Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu. Dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan dijadikan kita anak-anak yang mendapat ridho dari kedua orang tuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم أحيا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.